Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kita bersyukur Bapa kita adalah Bapa yang mulia. Dalam kasih karunia-Nya membuat jiwa kita senantiasa tenang sehingga keadaan kita menjadi baik-baik saja. Puji Tuhan. Mazmur 140. Ini menjadi perenungan kita bersama. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku. Dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau. Berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatanku, keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Saudara-saudara keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengalami penindasan. Bahkan orang-orang di sekelilingnya merancangkan hal yang jahat dalam hati mereka, bagaimana mencelakakan sang pemazmur itu Daud sendiri. Dan ini saudara-saudara adalah hal yang banyak kita baca dalam kisah-kisah Daud. Ada banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan Daud, yang ingin menghancurkan kehidupan Daud dan kerajaannya. Tetapi karena Daud senantiasa bersandar di dalam anugerah Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, saudara-saudara, maka dia melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan dia tidak terpengaruh dengan niat jahat orang terhadap dia, terhadap hal-hal yang jahat orang lakukan terhadap dia. Kalau kita baca kisah-kisah Daud, saudara, Daud selalu menyerahkan kepada Tuhan. Dan Daud senantiasa hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Dia menjaga integritasnya, saudara, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, dan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Kita tahu saudara-saudara bahwa sejak kekristenan ada di atas muka bumi, artinya sejak Kristus naik ke sorga lalu lahir gereja. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul, gereja telah mengalami penganiayaan. Dan tidak pernah berhenti mengalami berbagai penganiayaan hingga saat ini, saudara, di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali di bangsa kita di Indonesia, saudara-saudara, di mana kita juga sering kali melihat dan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, ketidakadilan dalam berbagai bidang. Nah, hidup kita orang percaya sering kali, saudara-saudara, dialami. Walaupun pemerintah sudah berusaha, tetapi saudara-saudara, ada oknum-oknum yang selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bangsa kita, yang melanggar nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Seperti yang sedang viral hari-hari ini, saudara, tentang pemaksaan menggunakan kerudung pada siswa di sebuah daerah. Nah, itu adalah hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan memang bahwa
Kejahatan itu, saudara-saudara, tidak pernah hilang di sekeliling kita, bukan hanya di bidang agama. Di dalam pekerjaan saudara sehari-hari, di lingkungan dan di mana saja saudara berada, seringkali kita menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan, ketidakadilan yang kita terima, yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang merancangkan hal-hal yang buruk terhadap kita, saudara-saudara. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara, akan respon kita. Ya, bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan ketidakadilan yang kita hadapi, atau perbuatan-perbuatan orang lain yang kita anggap jahat, saudara-saudara. Dan memang ada yang betul-betul jahat terhadap kita. Ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang menjatuhkan, menyikut di dalam pekerjaan dan sebagainya, karena berbagai alasan-alasan yang dibuat-buat kadang-kadang, saudara-saudara. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Seringkali orang yang dimintai tolong pun tidak bisa melakukan apa-apa, atau kadangkala malah bekerja sama dengan orang yang merancangkan hal-hal yang jahat itu terhadap kehidupan ini, saudara. Bagaimana kita bersikap dalam situasi ini? Sama seperti Daud, datang pada Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan menjadi perisai yang melindungi kita. Dia berkata kepada Tuhan supaya dia dipelihara, dia dijaga, dia dibentengi, saudara-saudara. Dia dilindungi, ya, dia meminta semua itu kepada Tuhan. Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang bisa memberi keadilan yang sebaik-baiknya di tengah-tengah bumi ini, saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi, yang senantiasa disertai Tuhan, datang pada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan, saudara-saudara, akan orang-orang lain di sekelilingmu, karena sering kali itu mengecewakan, saudara. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Diberkati dalam arti akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan keadilan daripada Tuhan. Karena siapakah yang dapat melawan Tuhan? Tidak ada satupun, saudara-saudara. Itu yang pertama, bersandar penuh di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bersandar penuh dalam Tuhan, saudara? Hidup tetap di dalam integritasmu sebagai anak-anak Allah. Artinya, saudara, engkau tidak keluar dari kebenaran firman Allah. Engkau tidak keluar dari jalan kebenaran yang Tuhan telah nyatakan, Tuhan telah tunjukkan, di mana kadangkala orang-orang menjadi iri, orang-orang menjadi merancang hal-hal yang jahat untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau selama saudara berjalan di dalam integritasmu sebagai anak-anak Allah, percayalah bahwa orang-orang dikatakan di sini, saudara, pemfitnah tidak akan tetap diam di bumi. Ya, orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Tuhan yang akan berurusan atas kehidupan mereka. Sang pencipta itu, saudara, tidak pernah diam. Dia tidak pernah diam. Firman Tuhan berkata bahwa tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap penolong kita yang setia itu. Dia Bapa, saudara. Tidak ada seorang bapa yang akan membiarkan anak-anaknya dalam situasi-situasi yang membahayakan hidup dia. Tetapi Bapa yang setia akan senantiasa mendampingi, akan punya jalan untuk menolong. Tetap dalam integritasmu. Dan berdoa, kata Yesus, bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap engkau. Jangan berpikiran yang sama, saudara-saudara, yaitu jahat, membalas. Tetapi berpikiranlah sebagai anak-anak Allah yang penuh kasih, yang penuh pengampunan, saudara-saudara. Supaya iblis tidak punya jalan, tidak punya bagian, mengambil bagian di dalamnya untuk lebih menghancurkan saudara. Tetapi saudara-saudara, berikan tempat bagi Allah, bagi Tuhan kita.
untuk menyatakan kasih anugerahnya yang besar itu. Doa kita memberkati mereka yang melakukan hal yang jahat terhadap kita. Doa kita adalah supaya mereka bertobat, supaya mereka mengalami kemurahan Tuhan. Dan kalau mereka tidak bertobat, ya sesuai dengan kebenaran Allah, bahwa kebinasaan menjadi bagian mereka. Firman Allah berkata di sini, kekerasan dan malapetaka memburu mereka. Tetapi kita tidak berharap hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang telah diselamatkan, ditebus saudara-saudara, kita berharap Tuhan melawat dan menjamah mereka, sehingga mereka mengalami kasih karunia Tuhan, dan juga saudara boleh mengalami kemurahan Tuhan yang besar, bertobat dan hidup dalam jalan kebenaran. Maka kalau dia hidup dalam jalan kebenaran, kita hidup bersama dalam damai dan sejahtera dari Tuhan, dan kemuliaan diberikan kepada Bapa kita yang maha kuasa dan mulia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Dan saya percaya bahwa kalau hari-hari ini saudara menghadapi situasi-situasi di mana ada orang-orang di sekeliling saudara yang berusaha menjatuhkan, yang berusaha saudara menjahati kita, katakanlah demikian, yang merancang hal-hal yang merusak kehidupan kita, berdoalah untuk mereka, berkatilah mereka saudara. Selebihnya dari itu adalah tugas Tuhan saudara, membuat orang bertobat, membuat orang sadar, atau orang itu tidak mau bertobat lalu mengalami saudara-saudara mengalami hal-hal yang buruk, bukan karena Tuhan, tetapi karena tidak ada perlindungan Tuhan atas hidupnya. Lalu si jahat mulai mengerjakan yang jahat atas hidupnya karena dia gagal melakukan yang buruk terhadap saudara. Maka itu adalah urusan yang lain. Urusan kita adalah mengasihi setiap orang, berdoa bagi setiap orang yang berbuat yang tidak adil terhadap hidup kita, dan bersukacitalah di dalam hidupmu. Jangan damai sejahteramu, jangan sukacitamu, jangan pujian penyembahanmu hilang hanya karena perbuatan-perbuatan orang lain terhadap kamu. Tetapi biarlah itu memanggil saudara untuk lebih dekat di dalam Tuhan, berdoa bagi mereka, memberkati mereka, dan biar bumi penuh kemuliaan, iblis ditaklukkan saudara. Karena untuk itulah kita dipilih, dipanggil Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan saudara-saudara menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita menjadi anak-anaknya yang hidup dalam kebenarannya. Apapun situasi kita hadapi, kita tetap teguh di dalam iman kita, dalam integritas firman Allah yang kudus itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami berdoa kalau ada orang-orang di sekeliling kami dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sedang merancangkan hal-hal yang jahat terhadap kami, baik sebagai umat yang percaya kepadamu maupun di tempat pekerjaan, di dalam lingkungan, di dalam pertemanan, pergaulan Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin iri dan apapun. Kami berdoa hari ini mengampuni, mengasihi mereka. Biar kasih karunia Tuhan menjamah hidup mereka, memberkati mereka. Agar Tuhan, kuasa-kuasa dunia ini hancurkan dalam nama Yesus. Hingga sungguh ya Tuhan, kemuliaan diberikan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi ini. Kami berdoa kemuliaan Tuhan atas bangsa ini. Apapun kalau ada orang-orang merancang hal-hal yang tidak baik terhadap umat-Mu, dan yang melanggar ya Tuhan Yesus, atau merongrong nilai-nilai Pancasila, dan juga keberagaman ya Tuhan, khususnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan dasar yang Kau letakkan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, urus mereka, ampuni mereka. Mereka yang melanggar itu Tuhan, jamah hati mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, mengalami kasih karunia-Mu Tuhan, dan kemuliaan diberikan bagi-Mu atas bangsa ini. Terima kasih, berkati pemerintah kami semua, berkati ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mendengar ini dan nonton ini. Berkat Tuhan atas umat-Mu menjadi umat-umat yang penuh kasih sayang dan belas kasihan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Tetap percaya
Tuhan setia besertamu, menyertaimu, mengasihimu, melindungimu, dan hiduplah di dalam belas kasihan Allah dengan penuh pengampunan. Biarlah Tuhan saja dimuliakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.